Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk pada mata kuliah algoritma dan pemrograman pertemuan pertama, Introduction. Harap bisa diperhatikan baik-baik karena ini adalah mata kuliah fundamental bagi pelajaran programmer. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu algoritma? Secara definisinya, algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini kita bisa lihat ada dua kata kunci, yaitu logis dan menyelesaikan suatu masalah. Artinya, sesuatu itu bisa dikatakan sebagai algoritma apabila urutan-urutannya masuk akal, memiliki ukuran, dan dapat dihitung. Dan akhir dari urutan langkah itu adalah terpecahkannya suatu masalah. Apapun itu bentuknya, tidak melulu harus dalam wujud komputer atau elektronik, tapi dalam kehidupan sehari-hari, masalah apapun yang dipecahkan dengan suatu urutan langkah-langkah yang logis, maka itu adalah sebuah algoritma. Di sini kita contohkan, misalkan ada kegiatan untuk memasak air. Untuk memasak air, tentunya ada urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dimulai dengan persiapan. Persiapan yang dibutuhkan diantaranya kita butuh air itu sendiri, kemudian panci sebagai wadahnya, kemudian kompor. Untuk eksekusinya, misalkan salah satu contohnya, letakkan panci di atas kompor, kemudian masukkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompornya. Apabila air telah mendidih, maka matikan kompor dan panci bisa diangkat dari atas kompor. Teman-teman mungkin punya langkah yang lain, misalkan masukkan dulu airnya ke panci, baru angkat pancinya ke atas kompor, baru nyalakan kompornya. Atau ada yang lebih dulu menyalakan kompornya, masukkan air ke dalam panci, kemudian letakkan panci di atas kompornya. Ya whatever, untuk algoritma itu bisa banyak langkah, istilahnya bisa banyak outline ya, yang bisa kita gunakan. Tinggal nanti mana yang paling efisien untuk digunakan. Atau contoh lainnya, misalkan kita ingin menelepon seseorang. Langkah-langkahnya biasanya kita ambil handphone kita cari nomor yang dituju, kemudian tekan dial untuk melakukan panggilan. Itu algoritma secara normal. Tapi mungkin akan diketemukan hal yang tidak normal, misalnya kalau nomor yang dituju belum terdaftar dalam smartphone kita, maka sebelum dial otomatis kita harus mendaftarkan dulu nomor tujuan, baru bisa melakukan panggilan. Tapi pada intinya urutan itu sebenarnya sudah sering kita lakukan dalam keseharian, dilakukan secara logis dan masalahnya terpecahkan. Itulah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mendapatkan gambaran dari dua contoh tadi. Kemudian kalau dalam perspektif ilmu komputer dan matematika, algoritma itu memiliki beberapa hal yang harus terpenuhi. Pertama, ada input dan kondisi awal. Jadi sebelum algoritma itu disusun, itu harus jelas dulu kondisi awalnya seperti apa, dan inputan yang dibutuhkan apa saja. Kalau dalam hal memasak air tadi, kita dapati kondisi awalnya, kita melakukan persiapan, ada kompor, ada panci, ada air. Ya, kemudian ada inputannya tadi dengan memasukkan air ke dalam panci dan seterusnya. Kemudian ada deskripsi. Jadi setiap variabel yang nantinya akan dijalankan dalam sebuah algoritma itu perlu dideskripsikan, artinya dikenali dan dijabarkan. Air itu apa, panci itu apa, kompor itu apa, smartphone itu apa, dial itu apa, dan sebagainya. Kemudian baru ada eksekusi. Algoritmanya mulai dijalankan dari awal sampai akhirnya, sehingga nanti di ujungnya kita akan mendapatkan output berupa permasalahan yang terselesaikan. Kita mundur sebentar untuk memahami sedikit tentang sejarah algoritma. Algoritma itu diinisiasi atau dicetuskan oleh seorang pemikir muslim, ilmuwan Islam, ilmuwan matematika Islam, dan juga seorang ahli geografi yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi.
Beliau terkenal dengan buku-bukunya yang salah satunya yang paling mendapatkan apresiasi bahkan di dunia barat dan menjadi referensi untuk ilmu matematika bahkan sampai hari ini, yaitu tentang matematika aljabar. Nama alkhorismi itu dilafazkan oleh orang barat menjadi algorithm. Ya, mungkin karena beda bentuk lidah atau kebiasaan pengucapan. Dan seiring berjalannya waktu, akhiran SM dari algorithm berubah menjadi THM, algorithm. Nah, istilah algorithm ini yang akhirnya umum digunakan oleh dunia barat. Nah, begitu sampai di Indonesia, diserap bahasanya menjadi algoritma. Ini istilah yang kita kenal sampai hari ini. Kemudian perbedaan algoritma dan program. Kalau secara simpelnya, program itu adalah deretan dari pernyataan komputer. Komputer menyatakan apa yang diperintahkan oleh seorang programmer. Dalam komputer itu ada istilah GIGO, good in, good out. Jadi kalau perintahnya benar, maka pernyataan juga benar. Tapi kalau garbage in, maka garbage out. Kalau sampah yang masuk, maka sampah juga yang keluar. Jadi komputer itu menyatakan apa yang diperintahkan. Nah, perintah yang diberikan oleh user kepada komputer itu dinamakan dengan program. Dan algoritma merupakan tahapan sekaligus metode yang sistematis di dalam program. Jadi program itu terwujud, salah satu komponennya adalah algoritma. Sehingga kalau kita coba formulasikan, program itu adalah hasil perkawinan antara algoritma dan bahasa dengan struktur data. Algoritma adalah urutan langkah-langkah tadi, dan bahasa struktur data ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan. Ada banyak sekali macamnya. Jadi kalau kita kaitkan antara algoritma dan program, maka algoritma itu harus terbentuk dulu sebelum program itu dibuat. Karena program adalah perintah-perintah yang diberikan berdasarkan urutan algoritma. Namun sebelum algoritma terbentuk, ada satu hal yang penting, yaitu namanya logika. Jadi permasalahan yang ingin dipecahkan itu harus masuk akal, harus logis. Baik, jadi urutannya permasalahan yang ingin dipecahkan harus logis, masuk akal. Bisa dihitung, bisa dijelaskan dengan data, tidak ngawang-ngawang. Tidak sesuatu yang sifatnya abstrak. Dari permasalahan yang logis, maka bisa disusun algoritmanya. Dari algoritma yang tersusun tadi, baru bisa dibuat programnya. Oke, baik teman-teman sekalian, finish for now untuk pertemuan pertama. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi apabila saya sudah mengupload video-video pembelajaran kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.